panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita ketemu kembali dalam proses pembelajaran ya yang akan kita jalani selama seminggu ya, karena hari berganti hari, waktu berganti waktu dengan cepat ya, tanpa terasa, karena memang dengan berbagai macam kesibukan kita ya, Anda sebagai mahasiswa ya, nah saya juga sebagai pengajar, nah tentu saja tidak terasa waktu seminggu itu cepat sekali. Baik, sekarang sudah masuk pada minggu ketiga ya, minggu ketiga, sebentar saya lihat, minggu ketiga, kemudian berarti sebentar lagi itu Oktober ya, Oktober. Nah, mungkin sekitar Oktober pada minggu ke-8 nanti kita akan melaksanakan UTS ya. Baik, alhamdulillah kita pada pagi ini akan masuk pada materi yang berikutnya dari materi yang sudah kita bahas di awal, yaitu tentang komunikasi antar sel. Maka sekarang kita masuk tentang termoregulasi. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, komunikasi antar sel itu adalah mendasari proses fisiologis baik itu pada tubuh manusia ataupun pada tubuh hewan. Karena kita melihat kemarin bagaimana first messenger ya, yang merupakan sebagai pembawa pesan yang pertama, lalu kemudian nanti akan diterima oleh reseptor, itu nanti akan diteruskan masuk ke dalam sel, dan itu akan direspon dengan adanya second messenger. Nah, second messenger kalau misalkan kita lihat, nah sebentar Ibu cek dulu. Ya, second messenger kalau misalkan kita lihat, kenapa itu hal yang penting? Ya, karena kan kalau misalkan kita lihat ya, ini kenapa ya? Layarnya kelihatan itu enggak? Kelihatan Ibu, tapi masih judul aja Ibu, belum keganti. Oh iya. Sebentar. Ya, jadi kita lihat ya, Ibu ini ya, slide sebentar. Ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwa komunikasi antar sel itu mendasari. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang termoregulasi, yang mana kalau kita bicara tentang termoregulasi, ini adalah sebenarnya kalau dilihat dari etimologi kata, itu sangat sederhana ya. Artinya adalah termo itu berarti kan temperatur, suhu, dan regulasi. Jadi bagaimana pengaturan suhu. Nah, kalau kita bicara pengaturan suhu, nah atau kontrol temperatur pada hewan di sini ya, walaupun mungkin nanti aplikasinya bisa kita lihat pada manusia juga ya. Nah, kita lihat apa sih yang kira-kira yang terkait dengan materi yang pertama kemarin kalau kita kaitkan dengan pokok bahasanya ini. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Halo? Ayo, siapa yang bisa? Ayo jawab pertanyaan Ibu. Halo? Ya Ibu. Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu kalau kita masuk ke materi ini, gimana sih ya nyangkutnya atau terintegrasinya atau hubungan antara materi yang kemarin dengan materi yang sekarang itu ada nggak terkait?
Halo. Nah, kan kemarin Ibu sudah sampaikan juga, materi besok kita itu adalah tentang termoregulasi pada waktu Ibu ketemu di kelas kemarin. Nanti tolong dibaca ya, kan Ibu udah bilang seperti itu. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo, kalau enggak Ibu yang nunjuk nih. Azizatul, mana Azizatul? Azizatul Amala. Ada Ibu. Ya, Azizatul. Panggilannya siapa? Mala Ibu. Mala. Ya, silakan Mala. Apa contohnya Mala? Contoh termoregulasi Ibu. Ya, yang terkait dengan materi yang kemarin. Kaitannya di mana? Ada nggak kira-kira? Lebih ke ini Bu, buat mempertahankan panas dari tubuh itu biasanya enzim-enzim yang bekerjanya gitu Bu. Ada yang misalkan buat nyuruh kelenjar keringat untuk mengekspresikan keringat kayak gitu Bu. Oh iya, bisa dijelaskan detailnya? Bagaimana? Saya belum baca lagi Bu kalau detailnya. Oke, ya. Baik, siapa lagi ya? Amalia Vitasari. Manggilnya ini siapa nih? Amalia Vitasari. Ketahuan tidak ada Amalia di... Ibu. Oh, ada. Oh ya. Ya, apa Amalia? Ada. Panggilannya siapa? Amalia. Amalia Ibu. Amalia. Ya, silakan Amalia. Kalau aku sama sih Bu, jadi hewan itu mempertahankan kondisi tubuhnya dari panas tubuhnya yang berasal dari hasil metabolisme. Nah, suhu tubuh hewan ini biar agak lebih konstan aja Ibu. Jadi biasa itu dijumpai pada aves dan mamalia. Oke. Oke, baik ya. Nah, jadi sekarang kita lihat ya. Nah, kalau kita bicara ya suhu. Nah, berarti suhu ya, kemudian ini adalah menjadi salah satu faktor penentu penyebaran dan aktivitas hewan. Jadi faktor penentu penyebaran. Jadi kan kita tahu ya, hewan itu tersebut ternyata adalah salah satunya akibat pengaruh suhu. Kenapa suhu bisa mempengaruhi faktor penyebaran dan aktivitas hewan? Karena nanti suhu itu akan direspon oleh tubuh. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu saja tadi yang Ibu sampaikan. Karena suhu itu mengalami perubahan, itu akan mempengaruhi terhadap fisiologis. Nah, bagaimana pengaruh fisiologis itu bisa dipengaruhi oleh suhu? Nah, kaitannya adalah dengan kemarin, ya. Jadi ada sinyal, lalu kemudian ada reseptor, lalu kemudian nanti sinyal itu akan merespon ya ke dalam tubuh seperti yang tadi, dia akan bisa mempengaruhi terhadap enzim ya, sehingga kemudian nanti ya dengan adanya pengaruh daripada perubahan enzim ataukah pengaruh daripada perubahan hormon, nah itu yang kemudian mengakibatkan ya si hewan ini nanti akan melakukan respon balik terhadap perubahan tersebut dengan melakukan proses adaptasi. Nah, salah satunya adaptasi. Nah, cara dia beradaptasi, maka kemudian dia akan menyebar ke berbagai tempat yang memang dirasakan bagi mereka itu adalah nyaman ya bagi tubuhnya ya. Demikian juga bagaimana nanti dia beraktivitas ya, aktivitas, karena kita tahu ya daerah yang temperate, yang mungkin daerah yang 4 musim ya, daerah-daerah yang subtropis itu akan beda ya aktivitas hewannya dengan daerah-daerah yang tropis ya. Jadi hewan yang daerah subtropis dengan hewan yang daerah tropis itu berbeda ya. Nah, karena apa? Karena kita tahu ada 4 musim ya. Kalau di subtropis ada musim summer, ada spring, ada winter, kemudian ada autumn ya. Sementara kalau yang di musim panas cuma 2 di daerah tropis, hanya musim kemarau, musim panas dan musim hujan ya. Jadi sehingga itu akan mempengaruhi terhadap ya semua hewan ya. Nah, sehingga dengan demikian ya tentu akan berbeda proses fisiologis baik hewan yang hidup di daerah subtropis ataupun hewan yang hidup di daerah tropis. Nah, sekarang kita lihat ya.
Jadi apa yang maksud dengan termoregulasi? Termoregulasi itu adalah kemampuan hewan untuk mengatur suhu tubuhnya dalam keadaan stabil. Jadi dalam rangka supaya suhu tubuhnya itu dalam kondisi yang stabil, maka kemudian itulah yang mengakibatkan ya dengan adanya pengaruh suhu ini, maka si hewan itu akan melakukan perubahan-perubahan fisiologis, sehingga kemudian faktor perubahan fisiologis yang terjadi itu juga akan mempengaruhi terhadap penyebaran dan juga terhadap aktivitas ya daripada si hewan tersebut. Karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa dia bisa, salah satunya kemarin kita lihat ya, pengaruh daripada sinyal yang kemudian ditangkap oleh, katakan umpamanya ada hanya hipotalamus dan sebagainya, nanti akan mempengaruhi terhadap terjadinya pembentukan protein. Jadi konformasi pembentukan protein dan aktivitas enzim itu dipengaruhi oleh adanya perubahan suhu ini. Nah, dengan adanya pengaruh daripada perubahan suhu, kalau kita bicara tentang enzim, tentu ada energi, ya, energi kinetika, ya, energi kinetika enzim, ya. Nah, jadi energi kinetika enzim ini, saya ingat sekali ya waktu saya S3 itu kinetika enzim itu ada 2, ya, kinetika enzim, dan kita disuruh mengukur, ya, aduh saya lupa ya, mengukur energi kinetika enzim, tapi di dalam buku panduan praktikumnya saya punya ya, cuma ya memang karena apa namanya itu saya mendapatkan materi biokimia produksi. Saya dari S1, S2, S3 saya belajar biokimia ya, di mata kuliah yang wajib ya, yang memang saya ambil gitu ya, di prodi yang memang saya ikuti ya. Nah, tapi saya karena memang tidak ada masuk lab gitu ya, maka lupa saya mengukur kinetika enzim. Itu ada hitungannya juga, terus kemudian enzim itu juga kinetikanya juga, aduh ada berapa gitu lupa saya ya, tapi di laporan saya ada, di penonton praktikum juga ada gitu. Ya, kemudian baik ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana pengelompokan hewan itu berdasarkan adaptasi perubahan suhu terhadap lingkungan. Ya. Nah, kalau tadi kita bicara hewan, ya, karena memang kita di sini termoregulasi, kita akan melihat bagaimana kontrol temperatur itu pada hewan, maka kita bisa mengelompokkan hewan itu berdasarkan cara adaptasinya. Ya, adaptasinya apa? Karena tadi ya, karena suhu mempengaruhi terhadap adaptasi, ya, penyebaran dan juga terhadap aktivitas. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, pengelompokan hewan itu berdasarkan adaptasi, maka kita lihat di sini ada hewan yang masuk dalam kelompok poikiloterm. Nah, tentu saja Anda sudah tahu apa yang maksud dengan poikilotermik. Poikilotermik atau termokonformer itu merupakan hewan yang berdarah dingin. Nah, ini kegiatan ini nanti akan kita praktekkan di dalam praktikum. Kenapa? Nanti kita melihat bagaimana hewan-hewan yang poikiloterm ini, ya. Jadi hewan-hewan yang poikiloterm ini, maka kita lihat bahwa suhu tubuhnya itu menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Nah, kira-kira menurut Anda nih, kenapa ya si hewan-hewan yang masuk dalam kelompok poikiloterm ini bisa menyesuaikan suhu tubuhnya itu dengan suhu lingkungan? Nah, ayo siapa yang bisa jawab? Halo? Siapa yang bisa jawab? Mutiara Lutfi. Saya Ibu. Ya, silakan Mutiara. Karena ada termoregulasi. Ya, oke, karena ada termoregulasi. Apa yang membedakannya dengan hewan yang endoterm atau yang homoterm? Kan juga ada termoregulasi. Kalau yang homoterm atau yang biasa disebut dengan termoregulator kan dia berdarah panas. Nah, suhu tubuhnya itu lebih ditentukan oleh produksi panas internal. Berarti internal itu dari dalam. Pertanyaan Ibu, ya, apa yang membedakan antara kelompok yang poikiloterm ini dengan homoterm ini? Nah, ketahuan nggak membaca ya. Padahal Ibu sudah bilang, tolong ya dibaca materi kita besok itu termoregulasi. Makanya besok-besok mungkin bisa jadi kita diskusi ya masing-masing nanti buat berapa slide gitu ya. Supaya tujuannya adalah Anda juga mempersiapkan diri untuk perkuliahan.
Ya mungkin nanti ya minggu depan kali ya, minggu depan. Ayo, yang lain. Anggraini. Ayo Anggraini. Iya, Ibu. Anggraini di jalan. Iya, Ibu, lagi di kampus. Di kampus mana? Di kampus A. Di mana dengarnya kuliah? Kenapa, Ibu? Sekarang lagi di ruang mana? Di depan Pustikom, Bu. Oh, di Pustikom. Iya. Nanti ada kuliah apa? Yang jam habis ini ada kuliah apa? Nanti jam 1 soalnya ada ini, Bu, praktikum vistum. Oh, praktikum itu ya, offline ya? Iya, Ibu. Oke, ya. Oke. Baik ya. Kalau begitu, apa jawabannya? Jadi hewan berdarah dingin itu merupakan hewan yang tidak bisa mengatur suhu tubuhnya, Bu. Jadi suhu tubuhnya itu mengikuti suhu lingkungannya. Jadi ketika suhu lingkungannya itu tinggi, maka suhu tubuhnya itu juga meningkat, Bu. Ya, pertanyaan Ibu, kenapa kok berbeda antara poikiloderm dengan homoitem ini? Ada faktor apa sehingga kemudian itu menjadi faktor pembeda antara keduanya? Halo, yang lain. Afifah Intanisah. Afifah Intanisah panggilannya siapa? Afifah atau Intan? Afifah, Bu. Ayo, silakan Afifah. Kalau menurut saya itu dari sistem tubuhnya, Bu. Oke, yang lain nih. Ardi, coba Ardi. Kalau misalnya yang berdarah panas itu, dia jaga suhu tubuhnya itu tetap sama, Bu, meskipun di luar tubuhnya itu berubah-ubah. Tapi kalau yang berdarah dingin tadi itu ngikutin suhu di luar tubuhnya. Iya, pertanyaan Ibu kenapa? Kenapa? Apa yang berbeda? Apa yang membedakan di antara keduanya? Oke, coba sama Cut Desi Ayu. Ya, Ibu. Ini sama Cuk Desi udah miring, buka kamera ya. Kalau misalkan Ibu tanya, tolong langsung jawab. Kalau buka kamera. Ininya bukan, Bu, apa namanya, faktor yang membedakan itu dari feedback mekanismenya. Soalnya kan dia suhunya tuh yang membedakan, Bu. Coba buka dulu kameranya. Karena kalau di saya di profilnya itu sama ini miring. Miring ke kanan. Nah, itu dia. Ya, kenapa kok sampai miring-miring itu profilnya di sini? Nggak tahu, Ibu. Sama masih di mana? Masih di rumah? Iya, Ibu, saya masih di rumah. Oke. Yang lain, Setia Ananda. Mana Setia Ananda? Iya, Ibu. Buka kamera. Udah, Ibu. Rama di mana? Di kampus, Ibu, bareng Anggi. Oh iya. Udah nyampe kampus ya? Udah, Ibu. Jauh soal rumahnya, Bu.
Di mana? Jadi takut nggak keburu nanti siang. Di mana? Tinggalnya di mana? Manggis Ibu, Depok. Oh, di mana? Depok. Oke, iya, iya. Nah, kira-kira menurut Setia apa nih? Panggilannya siapa? Setia atau Nanda? Septia Ibu. Oke, apa kira-kira menurut Setia jawabannya? Dibaca nggak tentang termoregulasi sebelumnya? Nggak ya? Dikit doang Ibu. Nah, beneran Dikit, dibaca? baru dikit. Ya, kalau gitu apa jawabannya? Kalau menurut saya faktornya itu dari suhu tubuhnya nggak bisa mengikuti suhu lingkungan, Bu. Nggak bisa, jadi tubuhnya yang berdarah dingin ini nggak bisa mempertahankan suhu tubuhnya sehingga mengikuti suhu lingkungannya gitu, Ibu. Oke deh, kalau begitu ya. Jadi sepertinya memang belum membaca ya semuanya. Kalau membaca itu mungkin masih kulit-kulitnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi di sini poikilotermik itu adalah termasuk dalam kelompok termokonformer yang berdarah dingin, di mana dia bisa menyesuaikan suhunya dengan suhu tubuhnya ya, dengan suhu lingkungan. Artinya suhu tubuhnya itu mengikuti suhu lingkungan, berbeda hanya dengan yang homotermik yang kita sebut dengan istilah termoregulator, hewan yang berdarah panas, di mana suhu tubuhnya itu ditentukan oleh produksi panas internal ya. Jadi kalau kita bicara bahwa ini adalah produksi panas internal, berarti itu adalah dari hasil metabolisme ya. Ya. Kemudian waktu tertentu bersifat yang hetero. Oke, baik ya. Nah, heterotermik adalah waktu di mana nah, jadi di mana hewan itu bisa bersifat poikiloterm dan juga bisa bersifat homotermik. Nah, pertanyaan tadi dari Ibu, kenapa ada hewan yang bersifat poikiloterm dan ada hewan yang bersifat homoterm? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu adalah ya karena hipotalamus ya. Hipotalamus pada hewan yang poikiloterm itu belum berkembang ya, sehingga kemudian ya suhu tubuhnya itu mengikuti suhu lingkungan. Beda hanya dengan yang hewan yang homotermik atau yang disebut juga dengan endotermik tadi, atau disebut juga dengan termoregulator tadi. Karena hipotalamusnya sudah berkembang dengan baik, maka produksi panas yang dihasilkan dari tubuhnya itu adalah merupakan hasil dari produksi panas yang dari internal tubuh ya. Nah, jadi itu yang membedakannya ya. Nah, sementara yang kita tahu kemarin itu ya bahwa peran daripada hipotalamus itu sangat luar biasa ya. Hipotalamus, apalagi kalau misalkan kita lihat dalam pengantaran fisiologi endokrin itu bahwa hipotalamus berperan penting dalam men-trigger ya hormon ya, hormon pertama yang nanti akan disampaikan ke kelenjar yang berikutnya. Nah, itu yang membedakan ya. Kemudian kita lihat lagi pengelompokan hewan itu berdasarkan cara produksi panas. Nah, sebenarnya tadi sudah kita lihat ya, ada yang homoitem ya. Nah, yang homoitem ini yang mana? Ya itu tadi yang endotermik ini ya, dimana pada panas tubuhnya itu dihasilkan secara fisiologis karena adanya proses metabolisme tadi ya. Sementara yang eksotermik maka panasnya itu diperoleh dari panas lingkungan ya. Nah, itu yang termasuk dalam poikiloterm tadi ya, jadi dari lingkungan yang dia masuk. Lebih banyak kan itu adalah hewan-hewan yang istilahnya kita lihat contoh kayak reptil, kemudian kayak apa namanya ya beberapa hewan kayak serangga. Nah, itu adalah yang panasnya itu adalah merupakan dari eksotermik. Nah, kemudian kita lihat suhu tubuh ya ditentukan oleh apa saja. Yang pertama adalah laju panas yang timbul akibat aktivitas metabolik. Nah, ini yang tadi kita bicara yang kalau kita lihat dari cara produksi panas yang endotermik maksudnya adalah dari sini
ya, karena adanya aktivitas metabolik. Atau laju masukan panas dari luar. Nah, ini yang dari eksotermik. Atau laju kehilangan panas dari luar. Ini juga lebih dari eksotermik tadi. Nah, apa saja ya mekanisme-mekanisme yang mempengaruhi kecepatan produksi panas? Yang pertama adalah mekanisme gerakan. Nah, dengan adanya gerakan itu akan mempengaruhi terhadap produksi panas. Lalu ada mekanisme ekonomik. Bertanya sendiri, jawab sendiri. Bertanya orang gila, mungkin bertanya sendiri. Baik ya, maaf. Ya, lalu kemudian ada mekanisme otonomik, kemudian ada mekanisme adaptif atau aklimasi ya. Nah, jadi mekanisme gerakan tentu saja ya, dengan adanya gerakan berarti kan itu aktivitas ya. Seperti yang kita lakukan, kita berlari, kita ini kan itu adalah merupakan suatu gerakan. Dan apa yang terjadi? Nah, tentu saja akan terasa ya, panas, berkeringat. Nah, itu kalau mekanisme otonom adalah umpamanya jadi ini adalah pengaruh daripada saraf otonom yang kemudian umpamanya ya pada waktu umpamanya stres ya, Anda umpamanya mau ujian tapi tidak ada persiapan sama sekali. Nah, itu akan terasa ya sedikit ya, tubuhnya terasa sedikit panas ya. Kenapa? Itu juga mempengaruhi kecepatan produksi panas karena itu tadi ya, karena adanya hormon-hormon. Kemarin kan kita tahu ya, hormon yang menimbulkan hormon stres. Hormon apa yang untuk stres itu? Nah, lupa ya. Nah, cari ya hormon stres itu. Apa? Kortisol bukan? Oh iya, tuh ya. Nah, itu juga ya. Nah, bagaimana rentetan dalam proses fisiologis tubuh? Nah, Anda bisa lihat ya. Lalu kemudian mekanisme adaptif atau aklimasi. Ya, jadi adaptif ini adalah merupakan bagaimana dia itu bisa beraklimasi, itu kan artinya menyesuaikan ya. Nah, ternyata menyesuaikan itu juga membutuhkan energi ya. Tentu saja ya, tubuh akan berusaha untuk menstabilkan. Nah, cara untuk menstabilkan inilah yang kemudian akan memicu terjadinya produksi panas ya. Cepat lambatnya produksinya itu tergantung seberapa besar ya proses adaptasi itu harus dilaksanakan. Seberapa apa artinya? Seberapa pentingkah atau seberapa urgenkah ya adaptasi itu harus segera dilaksanakan. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap kecepatan produksi panas. Lalu kemudian kita lihat berikutnya adalah bagaimana pertukaran panas antara hewan dan lingkungan. Karena tadi yang kita lihat eksotermik itu adalah produksi panasnya itu dari luar ya, maka bagaimana pertukaran panas itu ternyata ini nyangkut dengan pelajaran waktu kita fisika SMA, yaitu adanya konduksi, adanya konveksi, adanya radiasi, adanya evaporasi. Konduksi, Anda tahu bagaimana katakan umpamanya kadal yang nempel di batu yang panas di siang terik ya. Nah, itu adalah cara dia untuk pertukaran panas karena dia mengambil panas dari batu ya, sehingga kemudian itu kalau konduksi itu pancaran ya, di samping dia dari batu juga konduksi itu hantaran dari matahari. Kalau konveksi itu adalah dia bersifat ngalir ya, jadi ngalir ya. Kemudian kalau radiasi itu pancaran ya. Jadi kalau konduksi bukan pancaran tapi hantaran, lebih tepat istilahnya, hantaran. Jadi kayak tadi kan, jadi batu itu menghantarkan panas ya. Kemudian kalau radiasinya dari matahari dia bertengger di batu itu, dari samping batu dia dapatkan hantaran, dari atas dia dapatkan radiasi pancaran. Kemudian kalau kita lihat ya, kalau konveksi ini contohnya ya, orang yang melakukan kegiatan api adalah supaya panas itu hari di luar timbul, maka ibaratkan panas itu ini ke tubuh ya kan, atau evaporasi, penguapan. Nah, jadi banyak sekali ya. Contohnya kalau evaporasi itu ini anjing yang kemudian di tengah siang hari terik dia berlari, maka dia akan menjulurkan
lidahnya sambil berlari itu adalah dalam rangka itu tadi ya. Jadi evaporasi tadi. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lihat faktor yang menentukan pemindahan panas dalam kalori per jam. Luas permukaan. Ya, tentu saja semakin luas permukaannya maka perpindahan panas semakin cepat, ya semakin besar. Perbedaan suhu ya juga itu akan mengakibatkan terjadinya pemindahan panas yang cepat atau lambat kalau misalkan suhunya terlalu tinggi atau suhu terlalu rendah. Ya, kemudian konduktansi panas spesifik permukaan tubuh hewan. Nah, tadi konduktansi. Jadi mungkin ini berasal dari konduksi hantaran. Jadi hantaran seberapa besar pengaruh hantaran panas itu ya ke permukaan tubuh hewan itu juga menentukan seberapa besar pemindahannya, yaitu dalam kalori per jam tadi. Karena yang tadi Ibu sampaikan contohnya adalah katakan buaya ya, buaya yang kemudian ini di batu. Nah, itu adalah jadi dia mendapatkan panasnya itu atau melakukan pertukaran panasnya itu dengan adanya proses konduktansi ini. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat lagi nih. Nah, ini tadi adalah gambaran dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Ada radiasi pancaran, radiation from sky dari langit, radiation from bush ya, radiation from ground dari lantai, dari tanah maksudnya. Nah, ini konduksi. Konduksi ini kan berarti hantaran di sini. Ya. Lalu kemudian radiation from animal ya. Oke. Kemudian kita lihat ya. Ini radiation from animal, di mana kita lihat di sini adanya metabolic heat and metabolic heat production. Jadi artinya produksi produksi metabolisme panas. Nah, ini adalah konveksi ya. Nah, ini adalah refleksi radiasi dari matahari, di mana kita lihat di sini direct radiation from sun. Jadi ini adalah radiasi langsung dari matahari. Nah, pancaran ini adalah wind, angin tadi, respiratory evaporation, ini adalah evaporasi ya. Kemudian ini adalah evaporasi dari kulit, jadi penguapan melalui kulit. Nah, ini adalah gambaran bagaimana pertukaran panas itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana suhu tubuh itu dihasilkan. Nah, yang pertama ya, suhu tubuh itu dihasilkan dari laju metabolisme basal atau yang kita sebut dengan BMR, basal metabolisme rate ya. Nah, ini terjadi di semua sel tubuh ya. Jadi kenapa orang itu habis makan dia merasakan panas, karena adanya peningkatan BMR dalam tubuh ya. Kemudian laju cadang metabolisme, aktivitas otot ya. Jadi umpamanya pada waktu menggigil akibat suhu ekstrim umpamanya, maka kemudian tubuh akan berusaha untuk mengadaptasikan dengan kondisi luar dengan apa? Dengan menggigil supaya dia bisa menjerap panas itu tidak keluar dari dalam tubuhnya. Nah, tentu saja itu tidak sebegitu saja terjadi, tentu membutuhkan ya yang lain ya, zat-zat lain yang terlibat. Nah, diantaranya itu adalah hormon. Jadi butuh hormon ya supaya aktivitas pembongkaran cadangan metabolisme yang ada di dalam tubuh ya, biasanya tersimpan di dalam bawah kulit dan sebagainya, itu bisa bisa digunakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari metabolisme tambahan. Contohnya adalah akibat adanya pengaruh tiroksin. Kemarin kita sudah lihat pada waktu komunikasi antar sel, kita lihat apa saja ya kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon di dalam tubuh. Ada kurang lebih ya 16 kelenjar ya yang kita lihat waktu di komunikasi antar sel, dan itu ternyata itu juga mempengaruhi ya terjadinya metabolisme tambahan di dalam tubuh. Nah, dengan adanya peningkatan metabolisme tambahan itu secara tidak langsung itu akan menghasilkan atau meningkatkan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian juga pengaruh metabolisme tambahan lain selain daripada tiroksin akibat adanya epinefrin. Kemarin kita lihat ya, di mana norepinefrin yang dihasilkan dari bagian adrenal, ginjal, kemudian dari adrenal ginjal kita lihat ya bahwa ternyata itu juga akan menjadi sebagai salah satu yang memberikan rangsangan simpatis pada sel.
ya. Jadi tentu saja kalau kemarin kan kita lihat salah satu yang komunikasi itu adalah sinaptik ya. Sinaptik berarti itu adalah akibat adanya pengaruh saraf. Ya, kemudian kalau saraf maka kita lihat akan adanya ya neurotransmitter yang bekerja pada sel, sehingga dengan adanya neurotransmitter tersebut itu juga akan meningkatkan metabolisme ya, dan itu juga akan meningkatkan suhu ya pada tubuh. Kemudian metabolisme tambahan lainnya akibat adanya peningkatan aktivitas kimia itu ya, contohnya aktivitas kimiawi dalam sel itu terjadi biasanya kalau misalkan temperatur itu turun. Nah, kalau misalkan ya itu tadi ya yang Ibu katakan tadi di daerah yang subtropik, maka perlu sekali ya terjadi metabolisme tambahan-tambahan ini ya, apalagi kalau misalkan kita tidak biasa, maka tentu membutuhkan proses adaptasi yang cukup luar biasa ya untuk mengatasi atau mengantisipasi kondisi di luar dari tubuh kita atau di lingkungan kita. Kemudian kita lihat lagi bagaimana produksi panas, yaitu dengan adanya metabolisme basal, kemudian aktivitas otot dan menggigil, kemudian akibat pengaruh tadi tiroksin dan epinefrin, kemudian efek suhu terhadap sel. Maka dengan adanya produksi akibat pengaruh daripada yang tertera di slide yang sebelah kiri, maka dia akan memicu pengeluaran panas ya. Nah, pengeluaran panas itu bisa ya ada radiasi, ada konduksi, kemudian ada evaporasi. Nah, ini juga adalah kelenjar-kelenjar yang memang ternyata akan mempengaruhi terhadap termoregulasi. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Walaupun kemarin ini sudah dilihatkan juga ya pada waktu kita membahas slide, tapi tidak sebanyak ya. Kalau komunikasi kemarin kan ada 16 organ, ini cuma berapa nih? 3, 6, 9 ya, 9. Namun yang Anda lihat di sini adalah bagaimana mekanisme kerjanya, di mana hipotalamus itu ya, kita lihat adanya baik itu yang lobus yang anterior ataupun yang lobus posterior, ternyata itu memberikan merangsang pengeluaran hormon yang kemudian kalau kita lihat ini akan mempengaruhi terhadap salah satunya peningkatan temperatur di dalam tubuh ya. Kemudian nah sekarang kalau kita bicara tentang distribusi suhu di dalam tubuh, kalau kita bicara tentang distribusi suhu di dalam tubuh, ternyata itu ada dua. Ada yang disebut dengan suhu inti atau yang disebut dengan core temperatur. Jadi kalau core temperatur ini adalah suhu yang bisa kita temukan pada jaringan dalam, seperti halnya pada kranial ya, pada toraks ya, rongga dada ya, lalu kemudian pada rongga abdomen, perut ya, lalu rongga pelvis. Nah, ini adalah suhu inti itu adanya. Nah, suhu ini biasanya dipertahankan relatif konstan dengan suhu biasanya suhu yang normal yang merupakan suhu rata-rata itu adalah sekitar 37 derajat Celcius ya. Jadi kalau misalkan Anda pergi ke mall, yang diukur itu sebenarnya adalah suhu inti ini, suhu core temperatur ini. Namun selain dari suhu inti, ternyata ada yang disebut dengan suhu permukaan atau surface temperatur. Nah, surface temperatur ini itu bisa kita temukan di kulit, jaringan bawah kulit atau jaringan seputan, lalu kemudian di jaringan lemak. Nah, itu adalah merupakan suhu permukaan, dan ini beda dengan suhu inti, karena kalau misalkan suhu inti itu relatif konstan, maka suhu permukaan itu biasanya adalah mengalami fluktuasi. Jadi dia turun naik, di mana kisaran fluktuasinya itu adalah antara 20 sampai dengan 40 derajat Celcius ya. Nah, itu untuk distribusi suhu. Kemudian kita lihat lagi pembagian suhu ya. Jadi pembagian suhu ada beberapa pengelompokan ya. Ini saya mengutip dari Tamsuri Anas itu, yang mana katanya ada suhu yang masuk dalam hipotermi. Jadi kalau misalkan hipotermi itu kalau misalkan suhu tubuhnya itu kurang dari 36 ya, 36 itu adalah hipotermi ya.
kalau misalkan kita lihat ya hipotermi, ya orang-orang yang istilahnya mungkin pada pada daerah ketinggian, ya itu mungkin bisa saja dia ya atau pada ya kita lihat ya orang-orang yang tenggelam, ya. Nah itu mungkin ya itu karena suhu tubuhnya itu kurang dari 36, maka kemudian bisa kita pastikan enzim dalam tubuh udah nggak berfungsi, ya. Makanya kemudian mati, ya. Lalu kemudian normal, ya. Kalau misalkan suhunya antara 36 sampai dengan 37,5. Kalau hipotermi di bawah ya, di bawah dari 36. Kemudian kalau febris atau pireksia, kalau misalkan suhunya itu 37,5 sampai 40. Nah itu tadi ya, kalau febris atau pireksia ini, kalau misalkan kita lihat pada anak bayi, kalau mengalami ini maka itu bisa menimbulkan terjadinya pecah. Ada yang disebut dengan step, ya. Nah, makanya kadang-kadang dengan adanya kejang itu maka mohon maaf itu juga bisa menimbulkan ya apa ya namanya ya efek gitu ya, menimbulkan efek. Nah, menimbulkan efek Anda tahu sendiri lah ya efeknya seperti apa. Kemudian ada hipertermi kalau misalkan suhunya juga lebih dari 40. Jadi kalau suhunya sudah lebih dari 40, maka bisa saja itu pecah pembuluh darahnya, ya. Atau mungkin terjadi kematian, bisa saja, ya. Jadi karena apa? Karena kalau misalkan suhu sudah di atas 40, ya, kemudian kita lihat yang terjadi denaturasi protein, ya, maka itu bisa mengakibatkan ya kematian. Nah, itu ya. Seperti yang Anda lihat pada bagian bawahnya, dimana kalau tadi yang hipotermi kan suhunya kurang dari 36. Maka kita lihat kalau dia masih 28 derajat, itu akan menimbulkan gangguan otot. Kalau dia 30 derajat, maka dia akan mengakibatkan terjadinya kehilangan kontrol terhadap suhu tubuh. Nah, kalau 33, maka dia akan menimbulkan kehilangan kesadaran. 37 itu adalah normal, 42 itu adalah mengakibatkan terjadinya penurunan sistem secara pusat, ya. Lalu kemudian 44 itu adalah menimbulkan kematian. Nah, sampai situ ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Bisa raise hand di sini. Berarti kalau misalkan tidak ada yang bertanya, apa yang Ibu sampaikan masih bisa dipahami, ya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana klasifikasi daripada hewan berdasarkan sumber panasnya. Ya, kalau kita lihat klasifikasi hewan berdasarkan sumber panasnya sama ya. Dengan tadi bagaimana cara produksi panas hewan itu. Yang pertama adalah hewan endotermal, di mana hewan yang suhu tubuhnya tetap. Kenapa dia katakan tetap? Kenapa ada yang hewan heterotermal? Ya, suhunya berubah karena dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Nah, yang membedakannya adalah karena hipotalamus yang belum berkembang pada ektotermal ini. Nah, ektoterm itu adalah hewan yang panas tubuh berasal dari lingkungan, dia menyerap panas lingkungan. Dan suhu tubuh hewan ektoterm ini cenderung berfluktuasi tadi ya, Ibu juga sampaikan, karena tergantung dengan suhu lingkungan. Nah, contohnya apa? Impor ikan, amfibi, reptil. Nah, beda halnya dengan yang endoterm, ya. Karena panasnya itu berasal dari hasil metabolisme, maka suhunya itu lebih konstan. Apa contohnya? Contohnya itu adalah pada aves, pada mamalia, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya, bagaimana klasifikasi hewan itu berdasarkan kemampuan dia mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, kalau kita lihat yang homoterm tadi kan dia masuk kepada yang hewan yang stabil karena dia adalah panasnya dari dalam. Nah, suhunya karena ada reseptor dalam otaknya sehingga dia bisa mengatur suhu tubuhnya. Dia bisa melakukan aktivitas pada suhu yang berbeda akibat dari kemampuan mengatur suhu tubuh. Nah, dia mempunyai variasi temperatur normal yang dipengaruhi oleh apa saja? Faktor umur,
faktor kelamin, faktor lingkungan, faktor panjang waktu siang dan malam, faktor makanan yang dikonsumsi, dan juga adalah faktor pencernaan, ya, faktor jenuh pencernaan air. Nah, ini adalah yang membuat apa namanya, insya Allah saya nih saum, kalau saum tuh selalu begitu ya, apa namanya itu menguap gitu ya, kalau yang saya ini, apalagi awal-awal masih pagi-pagi, ya, mohon maaf nih ya. Nah, kemudian kita lihat hewan yang poikiloterm yang mengikuti suhu lingkungan, lalu kemudian menunjukkan adanya keseimbangan antara internal dengan temperatur lingkungan eksternal yang bisa jadi tinggi atau rendah. Jadi berfluktuasinya sangat tinggi sekali tergantung dengan suhu lingkungan. Nah, di sini yang penting kita lihat bagaimana pusat pengaturan suhu. Tadi sudah disampaikan juga adanya, Anda sebutkan adanya mekanisme umpan balik, yaitu adanya mekanisme feedback ya, yang diperankan oleh pusat pengontrol suhu. Siapa pengontrol suhu? Yaitu tadi yang Ibu sampaikan, hipotalamus. Nah, jadi ternyata ya mekanisme feedback ini, umpan balik ini, itu terjadi bila suhu inti atau suhu core temperatur tadi itu sudah melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhunya. Ya, jadi titik top atau disebut juga dengan set point. Jadi ternyata tubuh itu mempunyai ambang batas toleransi untuk mentolerir ya, mentolerir suhu yang meningkat ataupun suhu yang menurun. Ya, karena apa? Karena suhu yang bisa ya ditolerir oleh si suhu inti ini itu adalah kalau misalkan suhunya itu 37. Tapi kalau misalkan suhunya sudah kurang dari 36,5 atau melebihi daripada 40, maka umpan balik ini akan bekerja ya. Jadi dia tidak bisa mentolerir lagi ya peningkatan suhu yang memang sudah di luar batas kemampuan dia untuk mempertahankan ya. Nah, jadi bagaimana caranya kalau misalkan dia masih dalam batas ambang toleransi daripada si umpan balik ini? Kalau suhunya itu meningkat, ya, maka hipotalamus itu akan melakukan serangkaian mekanisme untuk mempertahankan suhu dengan cara menurunkan produksi. Jadi suhu meningkat, maka di dalam tubuh dia akan menurunkan produksi panas dan meningkatkan pengeluaran panas. Nah, jadi kalau misalkan suhu tubuhnya meningkat, maka dia akan menurunkan produksi panasnya, ya. Dan juga akan meningkatkan pengeluaran panasnya. Nah, dengan demikian maka suhu tadi akan tetap balance atau suhu itu akan tetap ya. Nah, itu kalau misalkan kita lihat caranya dia untuk mempertahankan ya ambang batas daripada toleransi peningkatan suhu tadi dengan adanya mekanisme feedback tadi. Nah, ini dia ya. Jadi ini lingkungan eksternal, ini lingkungan eksternal, ini lingkungan internal. Kemudian kita lihat ya bagaimana penjalanan sinyal suhu itu pada sistem saraf. Tadi kan kita lihat ya, karena memang kan pengaturan pertamanya itu pusat pengaturan itu di hipotalamus ya. Jadi sinyal suhu ini kalau misalkan ini suhu dari lingkungan, maka sinyal suhu itu dibawa oleh reseptor yang ada pada kulit. Ya. Jadi ini seperti yang kemarin kita bisa bicarakan yaitu pada waktu komunikasi antar sel. Jadi reseptor suhu itu ada di kulit. Anda tahu ya bagaimana kalau misalkan suhu saraf kan, saraf Krauss ya, salah saya itu saraf Krauss sama saraf Pupini ya, saya lupa tuh. Itu adalah salah satu detektor panas dan dingin kan. Nah, kemudian belum lagi adanya tekanan dan sebagainya. Nah, itu kan ada sih saraf-saraf yang ada di kulit kita. Nah, tentu saja itu akan ditangkap oleh reseptor yang ada, lalu kemudian nanti akan diteruskan ke dalam otak, ya, masuk ke dalam otak. Nah, karena itu tadi yang Ibu sampaikan, karena memang dia ditangkap oleh reseptor, ya, pengaruh suhu tadi, lalu kemudian setelah dari reseptor, maka kemudian dia akan mempengaruhi, ya, ke tahapan yang berikutnya. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya? Si reseptor ini, karena kita tahu bahwa pusat pengaturan suhu itu ada di hipotalamus, tentu yang sinyal ini harus dibawa ke otak
ke hipotalamus. Nah, ternyata dari reseptor yang ada ini dibawa ke otak itu ada jalurnya yang namanya spinothalamikus, ya. Jadi spinothalamikus ini mekanismenya sama dengan sensasi nyeri. Maka tadi Ibu katakan kan ada 5, ada Krause, ada Ruffini, ada Pacini, ada apa lagi ya? Kan ada 5 ya itu ya. Aduh, saya jadi lupa nih. Ya. Nah, ketika sinyal subuh ini sampai di medula spinalis berarti kan batang otak, ya. Maka ketika dia sampai di batang otak, maka dia akan menjalar ke traktus liseur namanya. Nah, dari traktus liseur ini nanti dia akan berakhir di akar dorsal, ya, di lamina 1, 2, dan 3 akar dorsal. Nah, di situ nanti dia akan berakhir. Nah, kemudian setelah dia mengalami percabangan melalui lebih dari 1 ya neuron atau lebih di dalam batang otak tadi, maka dia akan menjalar ke ini serabut termal ascendent tadi. Nah, dari serabut termal ascendent tadi, maka dia akan memberikan pengaruh silang, ya, dia akan menyilang ke traktus sensorik anterolateral, ya, anterolateral pada sisi yang berlawanan. Nanti dia akan berakhir di retikular batang otak, ya, dan juga berakhir di kompleks ventrobasal thalamus. Karena kita tahu di bagian otak itu juga ada bagian thalamus, ada hipotalamus, ya. Nah, nanti dari sinyal yang dibawa oleh reseptor tadi, maka nanti dia akan berakhirnya di sini di retikular batang otak, yang berarti di kita lihat ya batang otak tadi, lalu kemudian juga berakhir di kompleks ventrobasal thalamus tadi, ya. Nah, kemudian nanti dari kompleks ventrobasal thalamus itu tadi, maka dia akan masuk ke dalam korteks somatosensorik, ya, dia akan berakhir di korteks somatosensorik. Nah, inilah bagaimana mekanisme penjalaran, ya, sinyal suhu itu sampai kemudian direspon oleh otak, ya. Nah, kemudian dari bagian pinggir dari somatosensorik baru kemudian nanti akan memberikan respon terhadap proses fisiologis tubuh kita, ya. Nah, tadi ibu sudah lihat kan bagaimana mekanisme kehilangan panas, yaitu radiasi, ya, radiasi ini ternyata kalau kita lihat ini kehilangan. Nah, ini yang tadi ibu sampaikan, ya, contohnya entah itu buaya, entah itu kadal, ya, bertengkar di batu, maka dari bawah dia mendapatkan konduksi, dari atas dia mendapatkan radiasi, kemudian ada konveksi yang mengalir, ya, lalu juga evaporasi yang menguap dari organ katakan dari organ mulut ataupun dari organ hidung, ya, atau nah ini adalah mekanisme radiasi, ya, dalam bentuk gelombang panas inframerah, ya. Nah, ini dipancarkan dari tubuh yang mempunyai panjang gelombang antara 5 sampai dengan 20 mikrometer. Nah, ternyata kehilangan panas terbesar itu adalah berasal dari adanya radiasi. Karena kita tahu bahwa ternyata radiasi panas paling besar itu adalah dari kulit, yaitu 60%, atau yang di kulit ini merupakan 15% dari total seluruh kehilangan panas, ya. Nah, jadi 15% dari total kehilangan panas itu adalah dari kulit. Dan mana? Yaitu dengan adanya radiasi tadi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah konduksi. Kalau konduksi apa? Nah, konduksi kan tadi Ibu sampaikan hantaran, ya. Kalau bahasa mudahnya, ya, kalau saya dulu ingatnya waktu belajar itu SMA, SMP, konduksi hantaran. Jadi perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar, ya. Jadi ini konduksi, ya. Nah, jadi tadi konduktansi, ya. Lalu kemudian ada proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi yang sangat kecil, disebabkan karena kecenderungan tubuh untuk terpapar langsung dengan benda jauh lebih kecil dari paparan dengan udara. Jadi ini konduksi, ya. Kemudian berikutnya adalah evaporasi, itu adalah dari permukaan cairannya molekulnya berubah menjadi gas. Makanya tadi Ibu sampaikan contohnya pada anjing, ya. Jadi kan anjing itu kan mengeluarkan lidah. Kita tahu pada itu kan ada air, ya. Nah, itu cairan. Nanti kemudian dia akan berubah menjadi gas, ya. Gas. Nah, untuk mengurangi penguapan, ya.
Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat ya, pada manusia 1 gram air yang mengalami evaporasi itu akan mengakibatkan hilang panas sebesar 0,58 kilokalori. Jadi kilokalori ya setiap 1 gram air ya. Jadi pada kondisi individu tidak berkeringat, maka mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 400 sampai dengan 450 ya, sampai dengan 600 ml per hari. Nah, itu dengan evaporasi atau dengan penguapan. Lalu kemudian satu lagi adalah dengan konveksi. Kalau konveksi, pergerakan udara tadi yang sudah Ibu contohkan, atau dengan aliran atau cairan melalui permukaan tubuh. Nah, selama suhu kulit lebih tinggi dari suhu lingkungan, maka panas hilang melalui radiasi dan konveksi. Namun ketika suhu lingkungannya lebih tinggi dari suhu tubuh, maka tubuh memperoleh suhu lingkungan dengan cara radiasi dan konveksi. Ya, pada keadaan ini satu-satunya cara untuk melepaskan panas adalah dengan cara evaporasi. Ya, dengan cara kalau misalkan suhu lingkungannya tinggi, ya, maka tubuh memperoleh dengan cara radiasi dan konveksi. Ya, nah kemudian dia melepaskan panas dengan cara evaporasi melalui berkeringat nih. Jadi melalui aliran ya. Makanya kita lihat ya, kalau misalkan dari dalam tubuh kita itu akan keluar keringat, dan kemudian itu ya salah satu cara untuk melepaskan panas. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana mekanisme hewan, bagaimana cara pengaturan suhu, lalu bagaimana mekanisme penjalanan suhu di dalam tubuh. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan Ibu berikan waktu. Mohon maaf bagi yang ingin masuk, tidak Ibu accept lagi. Karena apa? Karena sudah telat 1 jam. Ya, sudah telat 1 jam, jadi tidak bisa masuk lagi. Ya, oke. Apalagi kan online. Kenapa Anda telat online? Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Tapi kalau ada, silakan. Halo, masih adakah orang-orang di sini di depan ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Jadi kalau gitu lanjutkan saja dulu ini ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Halo? Ada atau tidak? Oke, baik ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana adaptasi hewan terhadap suhu. Ya, jadi biasanya ya, kalau kondisi yang tidak stabil maka dia akan beradaptasi. Ya. Nah, kapan kondisi tidak stabil itu terjadi? Ya, pada saat tubuh dipanasi atau didinginkan secara berlebihan. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan, ya, ternyata tidak hanya pada manusia yang tidak baik. Ada hewan juga tidak baik. Ya. Jadi kondisi tubuhnya panas berlebihan itu, atau suhu tubuhnya itu dingin yang berlebihan, maka itu ternyata tidak baik. Karena apa? Karena baik hewan pun ternyata juga melakukan proses adaptasi mengantisipasi hal tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dia penyesuaian laju pertukaran panas antara hewan dengan lingkungannya, yaitu dengan cara insulasi. Ya, insulasi itu artinya peran daripada rambut, bulu, dan lemak di sini sangat penting, karena insulasi contohnya adalah dia menahan atau menjerat ya. Itu kan bulunya berdiri ya, bulunya ya, bulu hewan kalau misalkan kita lihat dia berdiri. Nah, itu dengan cara dia menegakkan bulu rambut ya, itu adalah merupakan salah satu isolasi tubuh. Jadi dia menjerat panas, dia menjerat panas itu tidak keluar ya. Jadi itu salah satu untuk menstabilkan suhu apabila kondisi di luar kurang bersahabat. Kemudian penukar panas lawan arus. Nah, jadi di sini ada yang disebut dengan concurrent exchange dan ada counter current exchange. Nah, concurrent exchange itu adalah kalau kita lihat counter current itu searah ya. Searah kalau misalkan pada ikan tuh, kalau counter current dia itu berlawanan arah dengan arus air, itu counter current exchange. Nah,
Tapi di sini kalau misalkan kita lihat bagaimana cara hewan beradaptasi, dia penukar panas lawan arus. Jadi nanti akan saya apa namanya? Sebentar. Ini mantan rektor UNJ meninggal ya, siapa Prof. Sucipto, Anda mungkin nggak kenal. Meninggal tadi malam. Sekarang mau dimakamkan, jadi mohon maaf berseliweran WA muncul ya kan. Baik, nah penukar panas lawan arus ya. Jadi nanti kalau misalkan kalau kita lihat kalau di istilahnya di hewan air, ikan, countercurrent dan concurrent itu adalah kalau misalkan dia posisinya itu searah dan tidak searah dengan arah pergerakan air. Nah, kalau kita bicara konteks pada hewan, khususnya itu hewan air, kalau kita bicara penukar panas lawan arus, atau kita bicara tentang concurrent dan countercurrent exchange ini, itu adalah dalam rangka pasokan oksigen. Jadi mengambil oksigen. Namun kalau kita bicara bagaimana cara hewan itu beradaptasi dengan adanya penukar panas lawan arus, itu adalah nanti kaitannya adalah dengan mendekat dan menjauhnya pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah akibat nanti Anda akan lihat gambarnya ya. Jadi akan juga akan adanya proses vasodilatasi atau vasokonstriksi. Itu kalau misalkan kita lihat vasodilatasi kan melebar ya pembuluh darahnya, atau vasokonstriksi dia menyempit. Nah itu adalah dengan melalui vasodilatasi dan vasokonstriksi. Nah ini berkaitan ya antara yang panas lawan arus tadi. Nah kalau vasodilatasi itu adalah terjadi pada pembuluh darah perifer itu hampir pada semua bagian daerah tubuh. Nah disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior. Jadi kenapa vasodilatasi terjadi? Karena adanya yang menghambat hipotalamus posterior. Ya, apa yang menghambat itu adalah ya mungkin itu rangsang tadi sehingga mengakibatkan ya si hipotalamus posterior ini ya kemudian dengan adanya hambatan pada saraf simpatis itu, maka hipotalamus itu akan mempengaruhi terhadap bagaimana morfologi daripada pembuluh darah. Nah, sehingga dengan adanya hambatan pada saraf simpatis, maka dia si hipotalamus posterior akan memerintahkan untuk terjadinya vasokonstriksi, ya. Jadi menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Nah, kalau misalkan vasokonstriksi terjadi, si hipotalamus menyebabkan vasokonstriksi, maka pada pembuluh darah terjadi vasodilatasi ya. Nah jadi artinya ini adalah akibat adanya pengaruh daripada yang terjadi pada saraf simpatis ya. Jadi hambatan dari saraf simpatis pada hipotalamus posterior sehingga menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi terjadi pada hipotalamus posterior, maka di kulit terjadi vasodilatasi. Nah demikian juga sebaliknya. Ya, kalau tadi vasodilatasi ini dilakukan di daerah pembuluh darah bagian perifer, maka vasokonstriksi ini terjadi ya karena adanya rangsang pada pusat simpatis, ya hipotalamus posterior. Jadi kalau kenapa vasodilatasi terjadi? Karena adanya hambatan pada simpatis ya dari hipotalamus posterior. Kenapa terjadi vasokonstriksi? Karena adanya rangsangan pada simpatis hipotalamus posterior. Ya, jadi yang satu menghambat pada simpatisnya, ya, yaitu pada hipotalamus posterior bagian belakang ya. Karena kan hipotalamus itu ada hipotalamus anterior, ada posterior. Nah, khusus kalau kita bicara tentang vasodilatasi dan konstriksi itu diperankan oleh hipotalamus posterior. Nah, kalau ada yang menghambat hipotalamus menghambat saraf simpatis ya hambatan dari saraf simpatis ini pada hipotalamus posterior, maka terjadi vasodilatasi pada kulit. Namun kalau ada yang merangsang ya saraf simpatis yang ada pada hipotalamus posterior, maka terjadi vasokonstriksi pada kulit ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau vasokonstriksi berarti kan dia nyempit. Maka tentu saja aliran darahnya jadi turun
ya. Nah, dengan aliran darah yang turun, maka hilangnya panas juga ya akan menurunkan diameter pembuluh darah. Jadi ternyata yang meningkatkan, yang menyebabkan mengembang dan menyempitnya pembuluh darah itu salah satunya adalah karena adanya produksi ataupun tidak diproduksinya panas. Kalau produksi panas tubuh itu menurun, maka terjadi vasokonstriksi. Vasokonstriksi berarti diameternya mengakibatkan jadi mengecil atau menyempit, dan akibatnya aliran darah menjadi turun. Nah, itu ya kalau kita bicara vasodilatasi dan vasokonstriksi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bicara vasodilatasi dan vasokonstriksi dari segi adanya peran dari para simpatis yang menstimulasi si hipotalamus posterior. Nah, kalau ada yang menghambat saraf simpatis, maka terjadi vasodilatasi pada kulit. Tapi kalau ada yang merangsang saraf simpatis, maka terjadi vasokonstriksi pada kulit. Nah, itu ya. Nah, itu kata kuncinya di sini. Kemudian oke, sekarang kita lihat bagaimana pendinginan, ya. Pendinginan melalui kehilangan panas atau evaporatif pada baik itu pada manusia ataupun pada hewan sama, ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kan kalau tadi kan evaporasi ya, kalau berkeringat itu kan dingin, ya. Nah, kemudian tadi kan sudah kita bicarakan juga bahwa tubuh itu memiliki batas toleransi, ya, terhadap peningkatan ataupun penurunan suhu. Jadi dia mempunyai set point, ya. Jadi set point itu artinya suhu tetap yang bisa, ya. Jadi atau suhu kritis yang bisa ditolerir, ya. Nah, berapa suhunya itu 37 kan tadi ya. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata terjadi peningkatan atau terjadi penurunan, maka si tubuh itu akan melakukan proses ya fisiologis ya dalam mengantisipasi itu. Bagaimana caranya? Ya, caranya yang pertama adalah dengan adanya berkeringat. Jadi kalau kita melakukan berkeringat, itu kan berarti kan peningkatan pengeluaran panas ya. Contoh seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita berlari, kemudian berarti panas keluar ya, panas keluar dari tubuh kita melakukan keringat ya, kita berkeringat itu adalah dengan jalan evaporasi. Kalau kita lihat dari bagaimana mekanisme keluar panasnya, keluar dan masuknya panas ke dalam tubuh. Salah satu dengan evaporasi. Maka kalau misalkan kita mengeluarkan keringat, berarti itu mengeluarkan panas dengan jalan evaporasi. Nah, bagaimana pengeluaran keringat ini? Ya, ternyata pengeluaran keringat ini dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari kita lihat adanya pengeluaran impuls. Nah, impuls itu kan berarti rangsangan ya di bagian area preoptik dari hipotalamus anterior. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat bagaimana terjadi vasokonstriksi dan vasodilatasi, itu karena adanya baik itu hambatan ataupun rangsangan pada hipotalamus posterior. Namun kalau kita bicara tentang pendinginan, ya ternyata atau kita bicara tentang pengeluaran keringat, itu lebih banyak diperankan oleh hipotalamus anterior. Ya, jadi pengeluaran keringat ini dirangsang oleh si impuls yang ada di bagian area preoptik dari hipotalamus anterior melalui pengaruhnya yaitu melalui saraf simpatis ya, karena kita tahu kemarin kita lihat salah satu adalah sinaptik itu berarti melalui simpul saraf. Nah, dari saraf simpatis ini sampai ke seluruh tubuh yang akibatnya itu bisa memberikan rangsangan pada saraf kolinergik ya, saraf kolinergik ya, kelenjar keringat, sehingga dengan adanya rangsangan pada saraf kolinergik ini maka bisa merangsang terbentuk atau memproduksi keringat. Nah, bagaimana bisa ya kelenjar keringat itu juga bisa mengeluarkan keringat karena adanya rangsangan epinefrin dan norepinefrin. Kita tahu epinefrin dan epinefrin itu adalah bagian medula dan bagian korteks daripada renal ya. Nah, kemudian pada saat berkeringat itu kita memerlukan hormon apa? Hormon aldosteron ya, hormon aldosteron.
Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana proses terjadinya evaporasi yang merupakan bagian ya proses pendinginan ya. Karena apa? Karena kan dengan adanya evaporasi kita kehilangan panas. Nah, kalau kita kehilangan panas ya, berarti tubuh kita berkeringat itu terasa enak ya, terasa dingin ya, karena panasnya berkurang ya. Nah, itu ternyata akibat adanya peran daripada hipotalamus anterior yang mempengaruhi saraf kolinergik ya, sehingga dengan adanya saraf kolinergik yang mempengaruhi kelenjar keringat ini, maka dia akan merangsang produksi keringat. Di samping itu juga dibantu dengan adanya hormon aldosteron. Kita tahu hormon aldosteron ya juga yang berperan pada waktu ini, pada waktu suhu dingin ya, suhu dingin. Kemudian kita tiap sebentar melakukan DAK ya, buang air kecil. Nah, itu salah satunya adalah hormon aldosteron ya. Jadi yang membantu proses berkurangnya ya, berkurangnya atau hilangnya panas dari dalam tubuh ya, hilangnya panas dari dalam tubuh ya, untuk yang kemudian nanti berefek dengan adanya pendinginan ya di dalam tubuh ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi respon perilaku. Nah, sama ya. Bagaimana kalau misalkan tadi kita lihat menurunkan suhu itu bisa dengan berkeringat ya, karena terjadi pengeluaran produksi panas atau terjadi pengeluaran panas, maka ternyata pada di dalam itu sebentar ya, sebentar. Maaf, belum dibuka ternyata. Nah, baik. Sekarang kita lihat hewan. Hewan pun juga ternyata menurunkan suhu tubuhnya. Dengan cara apa? Dengan cara Anda lihat ya, kerbau berkubang. Ya, nah, berkubang itu adalah salah satu menurunkan panas. Pokoknya pada panas-panas terik ya, kerbau. Nah, dia melakukan berendam ya di dalam kubangan. Atau gajah. Kalau gajah kita lihat dia menipaskan telinganya ya, atau juga dengan cara mandi. Nah, sama halnya dengan manusia. Manusia bagaimana caranya? Ya, umpamanya panas ya. Nah, kalau misalkan panas itu kita bisa lihat dari cara manusia berpakaian. Manusia itu berpakaian bagaimana? Ternyata manusia berpakaian itu mungkin dia menggunakan pakaian yang tipis ya. Walaupun mungkin kalau dari segi baik dari segi agama ataupun dari segi etika ataupun dari segi moral, kadang hal itu kurang pantas ya. Kalau misalkan berpakaiannya masih di istilahnya masih di dalam rumah atau bagaimana, itu bisa ya kita maklumi gitu. Tapi kadang-kadang kan ya pola tersebut terbawa keluar ya. Nah, jadi bajunya you can see lah dan sebagainya. Nah, sebenarnya mungkin itu bisa kita evaluasi atau analisa. Mungkin ada dua sisi. Yang pertama mungkin untuk tren, ya, untuk gaya, untuk style. Yang kedua adalah mungkin dalam rangka ini menyesuaikan juga dengan suhu luar, ya, dengan suhu luar. Nah, sehingga bajunya yang mungkin yang istilahnya yang tipis, kemudian atau mungkin yang bajunya yang ada, lihat aja lah sendiri ya. Nah, itu adalah respon perilaku baik itu pada manusia ataupun pada hewan dalam menyesuaikan diri dengan suhu luar. Nah, jadi
kalau misalkan kita lihat di sini, untuk menghadapi cuaca yang sangat buruk, umpamanya terlalu dingin atau terlalu panas, maka si hewan juga bisa kita lihat dengan cara melakukan hibernasi atau estivasi. Nah, itu tujuannya adalah untuk menghemat energi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk daerah-daerah yang subtropis, ya tentu hibernasi dan estivasi ini sangat penting sekali. Tapi bagi kita yang hanya 2 musim, tentu tidak berpengaruh ya, gitu ya. Nah, jadi dengan adanya hibernasi dan estivasi, energinya bisa hemat. Ya. Karena apa? Karena hibernasi itu dia mempertahankan diri ya. Seperti kalau misalkan kita lihat ya, jadi selnya itu ini dulu istirahat dulu ya, jadi energi tidak banyak keluar. Ataupun estivasi ya, sama prinsipnya. Nanti istilahnya ada istilahnya torpor, estivasi, hibernasi, nanti kita lihat ya secara detail. Baik ya, kemudian kita lihat sebentar ya. Nah, kalau kita lihat pada hewan yang hidupnya di daerah-daerah yang katakan ya subtropis tadi ya, maka hewan-hewannya baik pada aves ataupun pada mamalianya itu dia akan meningkatkan laju metabolismenya dengan melakukan perubahan pada hormon-hormon tubuhnya ya. Jadi hormon yang terlibat dalam meningkatkan produksi panas seperti halnya hormon tiroksin tadi, epinefrin ya, hormon norepinefrin. Nah, itu adalah salah satu hormon-hormon yang terlibat. Nah, dengan adanya suhu yang mungkin terlalu dingin, maka hormon itu juga akan mempengaruhi terhadap produksi panas ya. Kemudian kalau kita lihat lagi pada hewan yang ektoterm ya, hewan contohnya ektoterm tadi kan hewan yang produksi panasnya kan dari luar ya. Contoh kita lihat umpamanya pada lebah madu, maka dia akan mengantisipasi suhu dingin itu dengan cara berkelompok. Jadi dia berkoloni dalam sarangnya, sehingga kemudian kalau misalkan berkoloni kan berarti ada proses metabolisme ya yang keluar dari masing-masing individu. Nah, proses metabolisme itu tentu akan menghasilkan panas. Nah, itu cara hewan itu beradaptasi ya. Nah, ini koloninya lebah madu ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat lagi. Nah, tadi ya yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana penyelesaian fisiologis dan perilaku dalam termoregulasi. Tadi laju pertukaran panas antara hewan dengan lingkungan dengan cara insulasi tadi yang menjerat bulu atau menjerat panas dengan bulunya berdiri, adaptasi sirkulasi darah, contohnya tadi vasodilatasi dan vasokonstriksi, kemudian adanya counter current heat exchange. Jadi artinya adanya kita lihat ya perubahan dalam pertukaran panas ya yang berlawanan ya. Kemudian kita lihat dengan cara pendinginan, yaitu dengan evaporasi, contohnya dengan panting tadi, mandi ya, atau panting itu menjulurkan lidah, lalu kemudian dengan cara berendam ataupun dengan cara berkeringat. Nah, jadi panting yang tadi kita sudah contohkan pada anjing ya, kemudian itu adalah mekanisme untuk pendinginan suhu dengan cara evaporasi ya. Kemudian respon perilaku dengan cara berjemur tadi ya, contoh kita lihat ya, orang untuk mendapatkan panas kita lihat bule-bule yang kemudian berjemur di pantai. Nah, itu adalah untuk mendapatkan panas ya, atau berlindung di tempat yang sejuk. Lalu juga ada mekanisme yang berikutnya itu dengan pengubahan laju produksi panas metabolik ya. Jadi hewan yang endoterm karena dia panasnya dari dalam tubuh, maka itu tentu dia akan bisa ya lebih lebih aktif ya pada waktu kondisi di luar itu dalam keadaan dingin, maka dia mungkin bisa melakukan ya gerakan ya, mekanisme gerakan tadi. Nah, itu salah satu yang juga meningkatkan produksi panas ya.
Nah, kemudian kita lihat, nah, ini yang tadi Ibu sampaikan. Ini yang di atas, gambar atas adalah darah, ya, pembuluh darah maksudnya. Pembuluh darah, kita lihat ya, ini aliran darah, blood flow without counter current heat exchange. Jadi ini pembuluh darah tanpa adanya pertukaran panas. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ini ya, nah ini kan pembuluh arteri yang merah, pembuluh vena yang biru. Nah, kalau misalkan pembuluh arterinya suhunya 37 ya, maka kemudian kita lihat di sini ya. Nah, kalau misalkan tanpa tanpa pertukaran tanpa perubahan pertukaran panas, maka kita lihat antara pembuluh arteri dengan vena itu berjarak ya. Jadi berjarak. Jadi kalau misalkan kita lihat ini pembuluh kapiler ya. Kalau misalkan Anda lihat gambar bawahnya itu adalah gambar yang hitam putihnya, yaitu adanya pembuluh kapiler kulit. Sebentar, saya ambil kacamata ya. Kurang kelihatan saya sebentar. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, kalau Anda perhatikan di sini mungkin ya saya slideshow gambarnya biar kelihatan jelas. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, kalau seandainya ya pembuluh darah di pembuluh kapiler kulit ini ya, kalau misalkan terjadi yang dilatasi ya, dilatasi ya, di mana antara arteri dengan venanya mengalami anastomosis, dia berdekatan ya, maka ini akan mengakibatkan terjadinya kilang panasnya sedikit ya. Jadi ini arteri, ini pertukaran panas, ini vena ya yang biru, yang gambar yang kita lihat di bawah ya, yang hitam putih. Maka ternyata sesudah dia melakukan anastomose, yaitu ini kita lihat di sini ya, maka kita lihat dengan adanya anastomose antara arteri dengan vena, yang kemudian dengan adanya pelebaran daripada pembuluh ya masing-masingnya, maka kita lihat akibatnya atau efeknya itu akan mengakibatkan pengeluaran panas yang kecil ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, si arterinya mengalami dilatasi, venanya mengalami kontriksi ya. Jadi kontriksi, sehingga kemudian kita lihat pengeluaran panas kecil. Namun kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kita lihat terjadi pada bagian bawah, yaitu di mana ya adanya fase pengecilan ya pembuluh darah ya, arteri vena, yang kemudian kalau misalkan kita lihat di sini ya, venanya itu mengalami kontriksi ya pada bagian inti, sementara yang vena bagian superficial, bagian permukaan itu mengalami vasodilatasi ya. Kalau yang di atas kan kita lihat pembuluhnya itu adalah antara arteri dengan vena. Tapi kalau misalkan di sini yang kita lihat dari sisi vena ya, pembuluh vena yang mengalami kontriksi bagian inti, sementara vena yang bagian permukaan mengalami vasodilatasi ya, apa yang terjadi? Maka kita lihat akan terjadinya kehilangan panas yang besar. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat ya, pengaruh daripada adanya hambatan pada pusat saraf simpatis ya, yang kemudian menghambat ya pusat saraf simpatis, apa yang terjadi? Maka terjadi vaso vaso apa tadi? Ayo. Vasodilatasi atau vasokonstriksi. Nah, kalau ada rangsangan pada saraf simpatis dari saraf simpatis ke hipotalamus posterior, apa yang terjadi?
vasokonstriksi, Bu. Nah, vasokonstriksi. Jadi vasokonstriksi. Kalau dia terjadi vasokonstriksi itu bagaimana? Kilang panasnya besar atau kecil? Vasokonstriksi. Kan berarti pengeluaran panas, ya kan? Ya enggak? Kalau vasokonstriksi kan pengeluaran panas. Berarti pengeluaran panasnya sedikit atau banyak? Besar atau kecil? Halo? Tentu kehilangan panasnya itu adalah besar, ya. Jadi maka di sini log head loss. Karena di sini kalau Anda perhatikan, ya, vena yang bagian inti yang mengalami vasokonstriksi. Ya, vena intinya yang mengalami vasokonstriksi. Sehingga dengan demikian mengakibatkan terjadinya kehilangan panas yang besar, ya. Kalau kehilangan panas yang besar, ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita lihat nih di sambungan, artinya anastomosi antara arteri dengan venanya itu juga akan terpengaruh, yaitu dengan adanya kontriksi, ya, dari sambungan antar venanya juga mengalami kontriksi. Dengan demikian mengakibatkan terjadinya kehilangan panas yang besar, ya. Nah, ini kalau kita lihat, ya, pengaruh daripada pembuluh darah dengan counter current heat exchange, ya. Ini pembuluh darah tanpa counter current heat exchange. Kalau misalkan kita lihat di sini dari perbedaan keduanya, kalau terjadi pertukaran panas, ya, yang dua arah, maka kita lihat, ya, yang pembuluh darahnya itu akan mengalami, ya, kalau dengan adanya counter current heat exchange ini, maka sepertinya antara arteri dengan vena hampir menyatu, ya. Namun kalau misalkan dia aliran darahnya tanpa perubahan, ya, tanpa pertukaran panas, ya, yang saling ini, maka kita lihat, ya, yang counter current ini, maka kita lihat pembuluh darahnya itu antara arteri dengan vena itu berjarak. Jadi tidak ada panas yang mengalir di sini. Tapi kalau misalkan ada, ya, pertukaran panas dengan cara dua arah ini, maka kita lihat kedua pembuluhnya itu jadi mendekat antara arteri dan vena. Tapi kalau tidak ada pertukaran panas, maka kita lihat antara arteri dan vena itu berjarak. Karena tidak ada di sini pertukaran panas. Tapi kalau ada pertukaran panas, maka sepertinya antara arteri dengan vena itu hampir nyatu. Karena di sini adanya counter current heat exchange. Ya. Jadi dengan demikian, maka kita lihat pada bagian, ya, katakan ini pada bagian anastomosi dari masing-masingnya, dengan adanya mekanisme counter current dengan yang tanpa counter current itu juga berefek, ya. Kalau yang tanpa suhunya di sini, ya, kita lihat 24. Tapi kalau di sini suhunya dengan adanya counter current itu menjadi turun jadi 15. Gitu. Ya. Nah, itu mungkin. Nah, saya lihatkan lagi organ penting untuk termoregulasi itu kulit. Karena seperti yang tadi kita tahu bahwa di kulit itu ada saraf-saraf penangkap sinyal. Apakah penangkap panas, penangkap dingin, nyeri, sentuhan, tekanan, ya. Nah, itu ada di kulit. Sehingga ini menjadi salah satu, ya, radiator panas yang efektif untuk keseimbangan suhu. Karena apa? Karena kita lihat, ya, proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosi tadi, ya, arteriovenosa. Jadi arteriovenosa itu, jadi kalau misalkan tadi kita lihat adanya anastomosa antara arteri dengan vena, itu namanya adalah arteriovenosa, yang di situ kita temukan banyaknya otot-otot. Nah, kecepatan aliran darah dalam plexus arteriovenosa yang cukup tinggi, yaitu kadang sampai mencapai 30% dari total curah jantung, itu mengakibatkan atau menyebabkan kondisi panas dari inti tubuh ke kulit menjadi sangat efisien. Ya, jadi antaran panas dari inti tubuh ke kulit itu menjadi efisien, ya, akibat adanya ini tadi, plexus arteriovenosa ini tadi, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi
invertebrata. Nah, kalau misalkan tadi kita bicara tentang reptil ya, sebenarnya tadi Ibu sudah mencontohkan juga serangga, contoh kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu kalau kupu-kupu kalau enggak belalang, Anda perhatikan ya. Kalau Anda perhatikan tingkah lakunya ya, kupu-kupu ataupun belalang ternyata dia meningkatkan suhu pada bagian toraknya itu sebelum dia terbang ya. Jadi dia bertengger ya, ada yang bertengger di batu, ada yang bertengger mungkin di daun dan sebagainya. Nah, itu yang meningkatkan suhunya itu pada bagian torak itu tujuannya adalah untuk sebagai persiapan untuk dia terbang. Nah, sementara pada tawon, lebah, dan ngengah memiliki sistem penukar panas lawan arus yang mampu mempertahankan suhu di bagian torak, bagian dada, toraks ya. Nah, jadi kemudian kita lihat antara amfibi dan reptil. Kan tadi sudah kita lihat ya, kayak kadal, kayak buaya, itu kan hewan yang eksotermik. Nah, kemudian iguana laut juga ya. Nah, ternyata beda halnya dengan iguana laut ini. Ternyata termoregulasi dilakukan oleh dengan cara vasokonstriksi dan vasodilatasi superficial. Beda halnya dengan gambar yang tadi. Kalau yang tadi kita lihat ya, hewan ada juga yang melakukan termoregulasinya yaitu pada vasokonstriksi. Yang bagian vasokonstriksi inti, ada vasokonstriksi yang perifer. Sehingga yang tadi kita lihat terjadi pengeluaran panas yang cukup besar. Tapi pada hewan ternyata ya ada juga yang melakukan termoregulasinya yaitu baik itu vasokonstriksi ya ataupun vasodilatasi itu hanya pada bagian permukaan saja, pada bagian superficial saja. Contohnya pada iguana laut. Nah, ya, jadi dia tidak sampai ke bagian intinya. Baik itu vasokonstriksi inti ataupun vasodilatasi inti, dia tidak seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan tadi bahwa termoregulasi itu mempengaruhi penyebaran hewan dan aktivitas hewan. Ya, jadi karena memang secara fisiologis tubuhnya memang ternyata berbeda dalam hal proses termoregulasi, karena nggak usah jauh-jauh, dalam vasokonstriksi saja itu berbeda. Ada yang vasokonstriksinya bagian inti dan juga bagian superficial. Nah, itu kemudian akan mempengaruhi ya besar kecilnya pengeluaran panas. Ada juga ternyata tidak hanya pada vasokonstriksi saja, tapi pada vasodilatasi, dua-duanya vasodilatasi dan konstriksi, tapi hanya pada bagian superficial saja, tidak sampai pada inti. Nah, itu juga ada hewan yang melakukan termoregulasi. Apa contohnya? Iguana laut, ya. Nah, kemudian beberapa reptil merupakan hewan endotermik secara singkat. Kalau kenapa di sini dikatakan? Karena kan tadi kita tahu bahwa yang endotermik itu kan mamalia dan apes. Ternyata reptil juga ada loh yang endotermik, walaupun itu terjadinya dalam waktu yang relatif pendek. Kemudian kita lihat ikan. Nah, kalau ikan kan tadi kita lihat dia adalah eksoterm. Karena apa? Karena dia termasuk hewan yang poikiloterm. Nah, contoh kalau kita lihat contohnya ikan tuna bluefin, ikan pedang, great white shark, ikan hiu itu adalah endoterm, ya. Nah, kenapa kok bisa beda? Nah, ternyata berarti kita bisa lihat di sini, ya. Jadi ikan-ikan yang disebutkan tadi itu adalah ikan yang menjaga suhu tubuhnya dengan bantuan adaptasi sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darahnya, kalau misalkan kita lihat di sini, ya, gambarnya ini adalah deep red muscle. Jadi di sini kita lihat adalah adanya otot, ya, otot merah. Ini adalah otot putih. Dan kemudian di sini kalau misalkan kita lihat ini adalah arteri dan vena bagian kulit, ya, cutaneous artery and vein. Ini adalah bagian pembuluh aorta dorsal, ini bagian lateral, ya. Nah, ini adalah segmen-segmen daripada pembuluh darah, ya, vessel, ya. Bagian segmen daripada pembuluh darah, kita lihat. Nah, ternyata dikatakan adaptasi sistem peredaran darah. Jadi, kalau misalkan kita lihat hewan-hewan yang ini, ya, ternyata tidak semua hewan itu eksoterm. Ternyata ada hewan yang endoterm loh. Nah, bagaimana caranya? Nah, di samping itu kita lihat, kenapa ini ditayangkan? Kok ada yang otot merah, ada yang otot putih? Karena otot merah ini mempunyai kandungan hemoglobin yang tinggi. Ya.
Jadi hemoglobinnya itu tinggi dibandingkan dengan otot putih. Nah, kalau hemoglobinnya tinggi, ya berarti di sini peran daripada si hemoglobin dalam sistem peredaran darah akan mempengaruhi terhadap kemampuan si hewan itu dalam beradaptasi dengan suhu. Makanya dia dikatakan dengan termasuk dalam kategori hewan endotermik karena dia mempunyai alat tambahan, alat bantuan, ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mamalia dan unggas, ya. Nah, apalagi yang penting kita ketahui, ya. Nah, yang penting kita ketahui adalah ya bahwa termogenesis kalau tadi kita lihat pada mamalia dan unggas itu lebih ke endoterm, di mana panasnya itu dari dalam internal, yaitu produksi panas internal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya dua mekanisme ini. Ada yang disebut dengan shivering thermogenesis, ada non-shivering thermogenesis. Jadi shivering itu adalah usaha menghasilkan panas melalui kontraksi otot. Ya, jadi dengan adanya terbang, umpamanya atau aktivitas itu menghasilkan panas. Ya, makanya tadi contoh yang endoterm itu untuk yang dua ini adalah merupakan contoh yang pakem sekali. Tetapi beda hanya dengan yang ikan tadi, karena ikan ada yang endoterm, ada yang eksoterm. Mekanisme yang kedua dalam menghasilkan panas yaitu adalah yang disebut dengan non-shivering thermogenesis. Bagaimana caranya? Kalau yang non-shivering dia menghasilkan panas dengan cara memicu kerja hormon, ya. Nah, jadi memicu kerja hormon akibatnya apa? Akibatnya laju metabolisme juga akan meningkat. Dengan peningkatan laju metabolisme, otomatis akan meningkatkan produksi panas, ya, sebagai pengganti ATP, ya. Nah, jadi antara shivering dengan non-shivering itu adalah merupakan cara si mamalia dan unggas dalam melakukan proses termogenesis. Jadi pembentukan suhu, ya. Jadi dengan adanya dua mekanisme ini, maka itu juga akan mempengaruhi ya terhadap panas atau suhu daripada si hewan tersebut, ya. Kemudian mamalia mempunyai beberapa mekanisme yang mengatur pertukaran panas dengan lingkungan. Contoh vasodilatasi dan vasokonstriksi. Ya, jadi sebagian besar mamalia bereaksi terhadap dingin dengan menegakkan rambutnya sehingga menjerat lapisan udara diam yang lebih tebal lagi. Yang tadi sudah kita bahas. Kemudian sebagian besar mamalia bereaksi dengan menegakkan rambutnya, ini sama. Manusia mengandalkan lapisan lemak dengan cara yang ada di bawah kulit sebagai insulasi melawan kehilangan panas. Nah, mamalia laut seperti paus dan anjing laut itu mempunyai lapisan insulasi yang sangat tebal yang kita sebut dengan blubber. Ini adanya di bawah kulit. Nah, pada iklim panas, mamalia itu sangat mengandalkan pendinginan melalui evaporasi. Contoh panting, itu sehingga kemudian penyebaran saliva ada pada permukaan tubuh. Nah, sekarang sampai di situ ada yang mau bertanya? Nah, sekarang kita lihat dulu ini, ya, bagaimana fungsi hipotalamus dan mekanisme umpan balik tadi, ya, feedback. Karena memang kita tahu yang termoregulasi itu diatur oleh si hipotalamus. Nah, kalau misalkan hipotalamusnya mengaktifkan mekanisme yang memperbanyak hilangnya panas atau perolehan panas, maka terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Ya dong, ya kan? Nah, namun, kalau misalkan kita lihat termostat pada hewan yang non-mamalia, contoh pada apes, maka pusat perubahan suhu ini itu terletak pada medula spinalis atau yang disebut dengan sumsum tulang belakang. Ya. Nah, itu kalau mamalia di hipotalamus, kalau di yang non-mamalia itu di sumsum tulang belakang. Ya, atau disebut dengan medula spinalis. Nah, apa yang membedakannya? Pengaturan suhu pada hipotalamus pada burung itu tidak peka terhadap perubahan suhu. Jadi makanya dia mempunyai pusat pengaturan yang mempertajam ya adanya perubahan suhu yaitu pada medula spinalis tadi. Ya. Nah, kita lihat ini sampai jam berapa ya? Sebentar. Anda sampai jam berapa ya? Sampai 9.50, Ibu. Oke, sampai 9.50. Oke, sekarang Ibu lihat kan ini ya. Jadi kita lihat ini gambarnya ini dulu ya. Jadi kalau misalkan sampai slide ini aja ya, slide gambar ini pertemuan yang berikutnya aja ya. Karena kita kan belum berfoto ya, 40 ya. Jadi sampai slide ini aja ya. Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana pengaruh daripada Anda bisa lihat nih ya keterkaitan antara saraf simpatis ya dalam mempengaruhi suhu ya. Demikian juga dengan yang saraf simpatis, kemudian bagaimana
pengaruh sistem saraf otonom, ya. Kemudian bagaimana ya. Nah, ini tadi yang keadaan yang tadi hibernasi itu adalah torpor jangka panjang, ya. Kalau estivasi itu adalah torpor pada musim panas. Dan tadi ada hibernasi, estivasi, ada torpor. Nah, kalau torpor itu kalau di mana laju metabolismenya turun, di situ jantung juga mengalami perlambatan, ya. Nah, fungsinya adalah menghemat energi ketika cadang makan sedikit dan suhu lingkungan itu berubah menjadi ekstrim. Nah, ini adalah cara adaptasi hewan untuk mengantisipasi keadaan lingkungan yang mungkin kurang menguntungkan, yaitu dengan melakukan dormansi. Dormansi itu artinya dia tidak aktif, sehingga itu bisa dengan jalan tidur, atau dengan torpor, atau dengan hibernasi, ataupun dengan estivasi. Nah, untuk yang lain-lain insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum Ibu tutup, ya, ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang kurang jelas dengan apa yang disampaikan, silakan nanti Anda baca lagi. Tapi kalau sekarang masih ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu, silakan raise hand. Kalau enggak, kita buka kamera. Anda siapa? PJ-nya Farda, silakan di foto, ya.